Shalom, salam damai, salam berjumpa kembali dan salam watitir. Oke, hari ini saya ingin kasih jelas ada satu pertanyaan yang selalu kena tanya oleh umat, terutama sekali umat yang ada di kampung-kampung kan. Pertanyaan diorang itu adalah berapa kali buat tanda salib kalau ikut sambayang, ibadat sabda ataupun misa kudus. Ya, kebiasaannya kalau saya melihatkan umat-umat ini eh, ada beberapa sebahagian besar dari umat itu melakukan tanda salib lebih dari 3 kali, lebih dari 2 kali dalam misa kudus, yaitu ketika kita masuk dan ketika mula saja di permulaan misa kudus tanda salib, dan di akhir tanda salib itu yang biasa. Namun ada umat yang masuk saja tanda salib dan sudah masuk, sudah duduk berdoa buat tanda salib, dan mula sambayang misa kudus tanda salib, dan di tengah-tengah misa kudus itu ada pula yang buat tanda salib, misalnya sebelum menerima komuni kudus dan selepas menerima komuni kudus banyak pula tanda salib, dan di akhir yaitu berkat penutup juga melakukan tanda salib, dan ada banyak kalilah terbuat tanda salib. Oke. Jadi sebenarnya berapa kali yang kita perlu buat tanda salib dalam satu misa kudus ataupun ibadat sabda itu? Oke, perlu diketahui bahwa satu doa itu selalu diawali dengan tanda salib dan juga diakhiri dengan tanda salib. Itu bagi doa di dalam Katolik. Oke. Di dalam misa kudus yang resmi dia adalah di awal satu tanda salib dan di akhir satu tanda salib. Itu dua saja sebenarnya kita buat tanda salib begitu. Oke, jadi bagaimana dengan yang lain-lain? Apakah sebelum menerima komuni kita perlu tanda salib? Dan selepas menerima komuni perlu lagi tanda salib? Ataupun kadang-kadang dalam tempat-tempat tertentu kan ada yang bagian-bagian tertentu dibuat aturan buat tanda salib begitu. Misalnya waktu konsekrasi buat umat buat tanda salib. Jadi macam mana itu? Yaitu di dalam aturan liturgi yang benar itu tidak ada. Ya, yang ada adalah tanda salib di awal dan di akhir saja. Namun itu adalah bentuk penghayatan dari umat lah. Jadi umat ini ada macam-macam cara diorang untuk mengungkapkan dan menghayati iman mereka. Ada yang balik-balik tanda salib, ada yang jarang tanda salib. It's okay, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kita perlu ketahui bahwa dalam satu sambayang itu, apapun jenis sambayang, apapun jenis doa, umumnya hanya ada 2 tanda salib, yaitu pada awal dan pada akhirnya saja. Oke, jadi seandainya kita nampak kawan-kawan atau umat yang balik-balik tanda salib di dalam gereja waktu sambayang, ibadat sabda ataupun misa kudus, oke, tidak apa, biarkan mereka, itu cara mereka. Oke, kita pula dalam menghayati iman tidak perlu terpengaruh, tidak perlu terikut-ikut. Nah, jadi biar kita menghayati sesuai dengan kita punya keselesaan, sesuai dengan kita punya cita rasa, sesuai dengan bagaimana kita sendiri mau menghayati dan mengungkapkan iman kita. Itu yang penting. Jadi kalau kita nampak orang lain yang jarang tanda salib pula, it's okay, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah juga, karena mungkin itulah cara diorang. Dan yang penting apapun cara mereka dalam mengungkapkan, menghayati iman, itu tidak mengganggu cara penghayatan iman orang lain. Nah, itu yang penting. Jadi di dalam iman kita cara kita mengungkapkan, menghayati iman kita itu bebas. Bahkan kalau Bapak kami pun, apakah wajib kasih begini tangan, ataupun begini, ataupun macam mana. Nah, itu terpulang kepada umat macam mana. Yang penting tidak mengganggu yang lain. Nah, itu prinsip dia. Jadi boleh saja kamu begini tangan, ataupun boleh saja mau angkat begini, boleh saja begini saja, terpulang kepada kita. Tapi prinsip dia adalah jangan sampai mengganggu umat yang lain, ataupun selalu dalam bahasa kita disabahan
jangan maitirung, dia bilang kan. Oke, itu saja ini yang ingin saya kongsikan hari ini. Salam jumpa kembali.